Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, kali ini masih bisa menyapa kembali para sahabat. Semoga para sahabat hikayah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dijaga kesehatannya dan selalu diberi kelancaran urusan di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita semua selalu diberi rezeki yang halal dan thayyiban. Amin Allahumma amin. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit cerita tentang sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Annallahu ta'ala yanzur ila wajhi syaihi sabahan wa masaan." Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap pagi dan sore itu selalu memperhatikan hamba-hambanya yang sudah tua, hamba-hambanya yang usianya sudah lanjut usia. Setiap pagi sore itu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu ya abdi, dan beliau dan Allah berkata, ya abdi qad kabura sinnuka, wahai hambaku, umurmu itu sudah tua, sudah tidak muda lagi. Wariqad jilduka, kulitmu itu sudah keriput, kulitmu itu sudah tidak seperti kamu waktu masih muda. Wadaqqa azamuka, dan tulangmu itu sudah tidak kuat lagi, sudah keropos. Waqtaraba ajaluka, dan ajalmu itu sudah dekat, ajal akan segera merapat. Wahana qudumuka, dan pertemuanmu denganku itu sudah hampir, sudah dekat masanya. Fastahyi minni, maka malulah kalian para orang-orang yang sudah lanjut usia kepadaku. Fa ana astahyi min syaibatika, karena saya sendiri itu malu terhadap orang-orang yang sudah lanjut usia. An u'adzibaka finnar, saya malu kalau melihat orang tua-tua itu disiksa di neraka. Dari hadis barusan itu menjelaskan bahwasanya kedudukan orang tua itu harus selalu dihormati, selalu harus ada perhatian lebih daripada golongan-golongan yang lain. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, berkenaan dengan hadis tersebut ada sebuah kisah yang menceritakan bahwasanya wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana yadhhabu ilal jama'ati li sholatil fajri musri'an. Falakiya shaykhan fit tariqi yamshi qadamahu ala sakinati wal waqari fi salakit tariqi. Dikisahkan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala an pernah berjalan untuk menghadiri sholat jamaah subuh dalam keadaan terburu-buru. Dikisahkan seperti itu bahwasanya Sayyidina Ali hendak menghadiri sholat jamaah dalam keadaan terburu-buru. Nah, ketika di tengah perjalanan beliau itu melihat ada orang tua di depannya, yang mana orang tua ini berjalannya sangat pelan, santai, tidak ada rasa terburu-buru sama sekali. Sedangkan Sayyidina Ali itu harus terburu-buru. Wa ma marra Aliun radhiyallahu an takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi hatta hana waqta tulu'i syamsi Dan Sayyidina Ali itu tidak mau mendahului orang tua tersebut. Dia tetap berjalan di belakangnya karena takriman lahu, karena beliau itu memuliakan orang tua tersebut. Ditunggu saja, meskipun orang tua itu berjalannya pelan-pelan, tetap ditunggu ada di belakangnya, tidak mau mendahului.
Padahal orang tua ini jalannya santai pelan. Sedangkan Sayyidina Ali terburu-buru takut ketinggalan sholat jamaah subuh. Falamma dana syaikhu ila babil masjid falam yadkhul al masjidah. Ketika orang tua tersebut sudah hampir sampai di pintu masjid, ternyata orang tua ini tidak masuk dalam masjid. Cuma berdiri saja di depannya masjid, tidak masuk. Fa'alima Aliun radhiyallahu taala anhu annahu kana minan Nasara. Dan Sayyidina Ali tahu, oh orang tua ini ternyata orang Nasrani, makanya tidak mau masuk dalam masjid. Dikarenakan seperti itu ya fadakhala Aliun al masjidah fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i. Karena seperti itu akhirnya Sayyidina Ali itu masuk ke dalam masjid dan melihat Rasulullah sholat itu masih dalam keadaan ruku. Fatawwala ar-ruku' miqdar ruku' ini. Rasulullah memanjangkan ruku'nya sampai perkiraan sama dengan 2 kali ruku', lama. Hatta adrakahu Aliun radhiyallahu taala anhu, sehingga dikatakan Sayyidina Ali itu masih mengikuti sholat jamaah, artinya masih dikatakan nututi bersolat jamaah subuh bersama Rasulullah. Falamma faragha min salatihi qala ya Rasulullah lima tawalta ruku' fi hadha salat ma kunta taf'alu mithla hadha. Ditanyakan setelah selesai sholat, Rasulullah itu ditanyakan, ya hai Rasulullah, kenapa Anda memanjangkan rukuknya, padahal sebelum-belumnya itu tidak pernah kamu melakukan seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana wirdi wa ratu an arfa'a ra'si ja'a Jibril alaihissalam wa wada'a janahu ala dhahri. Rasulullah menjawab, saya ketika saya ruku dan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril kepadaku sehingga saya itu tidak bisa mengangkat kepala saya. Seharusnya kan seperti biasanya Rasulullah subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali sudah langsung berdiri. Nah, karena kedatangan malaikat Jibril, beliau itu tidak bisa mengangkat kepalanya. Wa wada'a janahahu ala dhahri, dan malaikat Jibril itu meletakkan sayapnya di punggung saya sehingga saya itu tidak bisa mengangkat. Falamma rafa'a janahu wa rafa'ta ra'si, ketika malaikat itu sudah mengangkat sayapnya, maka saya baru bisa mengangkat kepala saya. Faqalu lima fa'ala hakadha, ditanyakan oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ma sa'altuhu an dzalik, maka dijawab oleh Rasulullah, saya tidak tahu, saya masih belum menanyakan tersebut kepada malaikat Jibril. Fahadara Jibril, karena ditanyakan seperti itu, datanglah malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Wa qala ya Muhammad inna aliyan kana yasta'jibu lil jama'ati falaki ya syaikhan nasraniyan fi tariq wa lam ya'lam anna aliyun annahu nasraniyan. Dijawab, dan malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, bahwasanya Sayyidina Ali itu dalam keadaan terburu-buru untuk menghadiri sholat jamaah bersamamu. Tetapi di tengah perjalanan Sayyidina Ali itu bertemu dengan orang Nasrani, dan Sayyidina Ali itu tidak tahu bahwasanya orang tua tersebut itu adalah orang Nasrani. Wa akramahu li ajli syaibati, dan Sayyidina Ali itu menghormati orang tua tersebut dikarenakan sudah tua. Wa ma taqaddama anhu, dan Sayyidina Ali itu menjaga tidak mau mendahuluinya. Jadi meskipun dalam keadaan terburu-buru tidak mau menyalip, tidak mau mendahului
orang tua tersebut, wa hafidha haqqahu, dan selalu menjaga haknya orang tua tersebut. Nah, dikarenakan seperti itu, fa amaronillahu an akhadaka fi ruku' hatta yudrika ala salatil fajri. Maka dikarenakan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk mendatangimu. Nah, untuk mendatangimu untuk memperpanjang rukukmu. Nah, sehingga Sayyidina Ali itu bisa ikut berjamaah bersamamu. Wa hadza alaysa bi'ujubin. Dan ini bukan hal yang menakjubkan. Ada hal yang lebih menakjubkan lagi. Wa ajabul ajmi annallaha ta'ala amara Mikail alaihi salam ay ya'khudha asy-syamsa bi janahihi hatta la tatlu asy-syamsu tawilan li ajli Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang lebih mengherankan lagi. Yang lebih mengherankan lagi itu Allah Ta'ala memerintah malaikat Jibril, memerintah malaikat Mikail untuk menahan matahari dengan sayapnya agar tidak keluar dulu sebelum Sayyidina Ali itu ikut berjamaah kepadamu, sehingga keluarnya matahari itu lama. Seharusnya itu sudah keluar, tapi karena ini ditahan oleh malaikat Mikail, akhirnya ya tidak keluar sampai menunggu Sayyidina Ali itu ikut jamaah bersama Kanjeng Nabi. Wa qala hadha ad-darajatu bi hurmati Syekh Al-Fani ma'a annahu kana nasraniyan. Bahwasanya derajat ini karena memuliakan orang yang sudah tua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintah malaikat Mikail sedemikian rupa? Dikarenakan yaitu tadi, dikarenakan Sayyidina Ali itu memuliakan orang tua, meskipun orang tua tersebut agamanya Nasrani, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari cerita ini, dari hikayah ini, para sahabat hikayah bisa mengambil hikmah bahwasanya kita itu harus dan dianjurkan selalu menghormati orang tua. Ketika ada orang tua lewat, sebisa mungkin kalau kita dalam keadaan berkendaraan, bersepeda, paling tidak lah kalau tidak bisa turun ya amit gitu biasanya. Dalam bertutur kata kita harus pakai bahasa yang lebih halus. Jangan sampai kita menyamakan mereka dengan teman-teman kita. Ya, kalau yang masih muda sama muda, lu gue atau kamu atau apa. Nah, kalau yang lebih tua jangan. Kita harus pakai bahasa yang lebih halus. Beruntung kalau kita ada di Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan bahasa. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang kromo inggit lah. Kromo inggit inilah yang kita harus pakai ketika bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita. Apalagi orang itu sudah tua, sudah lanjut usia. Kita harus lebih sopan kepada beliau. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang diberi ampunan, sehingga kita semua itu bisa dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kiranya pada pertemuan pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya itu murni dari kekuatan Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.